Halo semuanya, pada kesempatan dan video proyek kami kali ini, kami akan menjelaskan apa saja tentang geopolitik Asia Selatan melalui eskalasi persaingan India dan Pakistan atas Kashmir pada tahun 2025. Masuk ke pendahuluan geopolitik Asia Selatan ini melalui eskalasi persaingan India dan juga Pakistan atas Kashmir. Dalam akar sejarahnya, permasalahan antara India dan Pakistan ini merupakan salah satu konflik geopolitik yang terbilang cukup kompleks, yang juga dimana berkepanjangan di Asia Selatan. Dari yang pertama, bermula sejak pembagian India dan juga negara Pakistan ini pada tahun 1947, yang dimana pada saat itu wilayah kerajaan Jammu dan Kashmir yang mayoritasnya penduduknya Muslim, yang mereka ini memilih untuk bergabung dengan India, memicu ketegangan militer. Kemudian dengan Pakistan yaitu mengeklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah mereka. Nah, dari konflik ini pun telah menyebabkan 3 serangkaian perang besar, yaitu pada sekitar tahun 1947 sampai 1948 dan juga sampai 1999, serta rangkaian bentrokan-bentrokan kecil dan juga insiden keamanan lain-lainnya hingga saat ini. Dan hingga saat ini pun kedua negara itu memandang Kashmir bukan hanya sebagai persoalan teritorial, melainkan sebagai simbol identitas nasional dan strategis masing-masing, terutama dalam rangka pertahanan dan juga kontrol atas sumber daya alam serta jalur logistik penting untuk perdagangan dan untuk kepentingan negara dalam hal ini. Kronologi kasus terbaru tahun 2025. Pada tanggal 3 Maret 2025, konflik kembali memanas setelah terjadi serangan terhadap pos militer India yang berada di sektor utara wilayah Kashmir yang dikuasai India atau Indian Administered Kashmir. Serangan tersebut dilaporkan sebagai serangan lintas batas atau cross border infiltration, di mana kelompok bersenjata yang diyakini berasal dari wilayah Pakistan, Administered Kashmir, menyusup melewati line of control atau LOC dan melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan militer India. Serangan ini menewaskan setidaknya 12 personel militer India dan menyebabkan luka pada lebih dari 20 lainnya. Pemerintah India menuding keterlibatan langsung dari kelompok militan seperti Lashkar-e-Taiba atau juga dikenal sebagai Laskar-e-Taiba dan Hizbul Mujahidin, organisasi yang telah lama dituding oleh India sebagai alat proksi militer Pakistan. Nah, pihak Pakistan sendiri membantah terlibat secara langsung dan menuduh India mencoba membesar-besarkan insiden demi kepentingan domestik dan internasional. Proses penanganan oleh pemerintah India. Di tahap pertama ada respon militer cepat. Menanggapi serangan tersebut, India segera menggelar operasi balasan terbatas dengan menyasar titik-titik dugaan infiltrasi di sepanjang LOC. Serangan artileri dan operasi udara taktis dilakukan untuk menekan jalur pergerakan militan. Selain itu, pasukan khusus Special Force dikerahkan untuk mengamankan zona-zona rawan. India juga meningkatkan kewaspadaan di seluruh wilayah Jammu dan Kashmir dengan menambah jumlah personel keamanan, memperketat pengawasan perbatasan, dan mengaktifkan sistem pengintaian satelit serta drone militer untuk deteksi dini. 2. Respon diplomatik. Melalui pengajuan protes resmi kepada pemerintah Pakistan dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional India, Perdana Menteri menyatakan bahwa tindakan Pakistan merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian bilateral dan hukum internasional. India juga melakukan lobby di berbagai forum internasional termasuk PBB dan G20 untuk menggalang dukungan terhadap sikap keras terhadap Pakistan. Dalam beberapa kesempatan, India menekankan perlunya komunitas internasional dalam memberi tekanan pada Pakistan agar memberhentikan dukungannya terhadap militan. Tahap ketiga, pengamanan domestik. Pemerintah India memberlakukan jam malam terbatas di beberapa kota di wilayah Kashmir dan memberlakukan pembatasan komunikasi, termasuk akses internet. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran provokasi dan meminimalisasi risiko aksi balasan dari kelompok separatis lokal. Dengan tuduhan menghasut kekerasan dan mendukung kelompok teroris, langkah ini memicu kritik dari kalangan hak asasi manusia yang menilai pemerintah terlalu represif terhadap aspirasi politik lokal. Selanjutnya dari aktor yang terlibat dalam konflik. Yang pertama dari aktor negara. India sebagai negara yang menguasai sebagian besar wilayah Kashmir. India memiliki kepentingan strategis untuk menjaga integritas teritorial
dan keamanan nasionalnya. Pemerintah India menempatkan Kashmir sebagai isu sentral dalam kebijakan pertahanannya dan menolak keras segala bentuk campur tangan eksternal, terutama dari pihak negara Pakistan. Yang kedua dari Pakistan. Meskipun secara resmi menyangkal dukungan terhadap kelompok militan, Pakistan tetap menjadi aktor utama dalam konflik ini. Dukungan politik dan moral terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi warga Kashmir menjadi salah satu agenda utama diplomasi Pakistan. Ketegangan domestik dan tekanan militer India juga mendorong Pakistan untuk memperkuat posisinya secara regional. Yang kedua ada di aktor non negara, di mana di sini kelompok Kasaskaran Taiba, di mana kelompok militer yang berbasis di Pakistan dan telah dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh banyak negara. Kelompok ini sering dianggap sebagai pelaku utama berbagai serangan di wilayah India, termasuk serangan Mumbai pada tahun 2008. Yang kedua ada di Hizbul Mujahidin, kelompok militan lokal yang memiliki basis dukungan di kalangan warga Muslim Kashmir. Tujuan utamanya adalah memisahkan Kashmir dari India dan menyatukannya dengan Pakistan. Yang ketiga dari aktivis pro kemerdekaan Kashmir. Selain kelompok militan, ada juga kelompok sipil dan politik yang mendukung kemerdekaan penuh bagi Kashmir, baik dari India maupun Pakistan. Mereka seringkali menjadi korban penindasan dan diskriminalisasi oleh negara, tetapi tetap memainkan peran penting dalam membentuk opini publik lokal dan internasional. Masuk dari kesimpulan dari serangkaian materi-materi yang telah dijelaskan tadi, bahwa dari eskalasi konflik Kashmir di tahun 2025 ini menunjukkan bahwa kawasan Asia Selatan masih sangat rentan terhadap gejolak-gejolak geopolitik yang bersumber dari konflik. Yang pertama konflik identitas, dan juga ada sejarahnya, sejarah kolonial dari mereka, perperangan mereka, dan juga perebutan pengaruh antar negara besar. Selain itu, keterlibatan aktor-aktor negara yang memiliki kapasitas militer serta dukungan eksternal baik dari negara luar yang berhubungan langsung dengan negara-negara ini memperumit upaya untuk penyelesaian damai. Nah, dengan itu latar belakang dua negara bersenjata nuklir ini yang saling mencurigai satu sama lainnya ini, konflik ini bukan hanya ancaman bagi stabilitas kawasan tetapi juga bagi keamanan global. Nah, karena hal ini pun diperlukan peran aktif dari organisasi-organisasi internasional, kekuatan regional seperti Tiongkok dan juga ASEAN. Nah, serta peningkatan dialog bilateral, dan yang paling penting adalah kejujuran dan keterbukaan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut yang berpotensi membawa bencana kemanusiaan, yang ini memiliki faktor yang cukup krusial untuk pengembangan perdamaian antar negara ini.